nama saya Nur Hasibuan dengan NIM 132108. Ruang lingkup filsafat ilmu dan manfaat mempelajarinya, di mana yang pertama yaitu pengertian dari filsafat. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar yang dinamakan dengan filsafat. Baik secara umum, filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Kemudian, filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Kemudian istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Seiring perkembangannya zaman, akhirnya dikenal juga dalam berbagai bahasa. Seperti contohnya itu filosofik dalam kebudayaan bangsa Jerman, Belanda, dan Prancis. Filosofi dalam bahasa Inggris, filosofia dalam bahasa Latin, dan falsafah dalam bahasa Arab. Kemudian, pengertian filsafat menurut pandangan para ahli ataupun para tokoh. Yang pertama itu Plato. Menurutnya, filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Yang kedua itu pendapat dari Aristoteles. Menurutnya, bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian, filsafat bersifat ilmu umum sekali. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Yang ketiga itu Bertrand Russell. Menurutnya filsafat adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah antara teologi dan sains. Sebagaimana teologi, filsafat berisikan pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah yang pengetahuan definitif tentangnya sampai sebegitu jauh tidak bisa dipastikan. Namun, seperti sains, filsafat lebih menarik perhatian akal manusia daripada otoritas tradisi maupun otoritas wahyu. Materi yang kedua yaitu pengertian filsafat ilmu. Secara sederhananya, filsafat ilmu ini terdiri dari dua kata, yaitu filsafat dan ilmu. Filsafat dapat diartikan sebagai berpikir bebas, radikal, dan berada pada tataran makna. Bebas artinya tidak ada yang menghalangi kerja pikiran. Sedangkan radikal artinya berpikir mendalam sampai akar masalah, bahkan melewati batas-batas fisik atau disebut metafisis. Adapun berpikir dalam makna berarti menemukan makna terdalam dari sesuatu yang terkandung di dalamnya berupa kebenaran, keindahan, maupun kebaikan. Jadi, adapun istilah ilmu dalam bahasa Arab berasal dari kata alima yang artinya mengetahui. Dalam kamus Webster New World Dictionary, dijumpai kata sains berasal dari kata Latin science yang artinya mengetahui. Secara bahasa, sains berarti keadaan atau fakta mengetahui dan sering dimaknai dalam arti pengetahuan yang dikontraskan melalui intuisi atau kepercayaan. Jadi, ilmu secara harfiah tidak terlalu berbeda dengan sains, hanya ilmu memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan sains. Sains hanya dibagi pada bidang-bidang empirisme, positivisme, sedangkan ilmu melampauinya dengan non-empirisme seperti matematika dan metafisika. Dari pengertian ini, maka filsafat ilmu adalah filsafat yang menjadikan ilmu-ilmu sebagai objek kajiannya. Tidak mengherankan apabila filsafat ilmu dianggap sebagai bidang yang unik, lantaran yang dipelajari adalah dirinya sendiri. Kemudian, beberapa rumusan tentang filsafat ilmu yang dikemukakan oleh para pakar antara lain seperti Peter A. English bahwa filsafat ilmu merupakan suatu analisis tentang ilmu dari berbagai tinjauan termasuk logika, metodologi, sosiologi, sejarah, ilmu, dan lain-lain. Sementara itu, A. Cornelis Benjamin mendefinisikan filsafat ilmu sebagai disiplin filsafat yang merupakan studi kritis dan sistematis mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan metode-metode, konsep-konsep,
praduga-praduganya, serta posisinya dalam kerangka umum, cabang-cabang intelektual. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif, radikal, dan mendasar atas berbagai persoalan mengenai ilmu pengetahuan, landasan, dan hubungannya dengan segala segi kehidupan. Atau dapat dikatakan bahwa filsafat ilmu adalah dasar yang menjiwai dinamika proses kegiatan memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Kemudian, materi yang ketiga itu manfaat mempelajari filsafat ilmu. Filsafat ilmu berusaha mengkaji hal tersebut guna menjelaskan hakikat ilmu yang mempunyai banyak keterbatasan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang padu mengenai berbagai fenomena alam yang telah menjadi objek ilmu itu sendiri dan cenderung terfragmentasi. Kemudian, untuk itu, filsafat ilmu bermanfaat yang pertama yaitu melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Yang kedua itu melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu. Yang ketiga menghindarkan diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satu cara memperoleh kebenaran. Yang keempat menghindarkan diri dari egoisme ilmiah, yakni tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Kemudian, dengan demikian, eksistensi ilmu mestinya tidak dipandang sebagai sesuatu yang sudah final. Dia perlu dikritisi, dikaji, bukan melemahkannya, tapi untuk memposisikan secara tepat dalam batas wilayahnya. Jadi, hal ini pun dapat membantu terhindar dari memutlakkan ilmu dan menganggap ilmu dan kebenaran ilmiah sebagai satu-satunya kebenaran. Di samping itu, perlu diupayakan untuk melihat ilmu secara integral, bergandengan dengan dimensi dan di bidang lain yang hidup dan berkembang dalam berbentuk peradaban manusia. Kemudian, dalam hubungan ini, filsafat ilmu akan membukakan wawasan tentang bagaimana sebenarnya substansi ilmu itu. Hal ini karena filsafat ilmu merupakan pengkajian lanjutan dan refleksi atas ilmu. Dengan demikian, ia merupakan syarat mutlak untuk menentang bahaya yang menjurus kepada keadaan cerai-berainya ilmu. Di samping itu, untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ilmu-ilmu yang ada melalui pemahaman tentang asas-asas, latar belakang, serta hubungan yang dimiliki atau yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan ilmiah.